Kami ulangi. Peserta Musabaqah Syarhil Quran Putra dengan nomor peserta S002 akan membawakan syarahan Al-Quran yang berjudul Mewujudkan Keluarga Sakinah dalam Perspektif Al-Quran. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana zawjain wassalatu wassalamu ala sayyidil atrafain wa ala alihi wa ashabihi alladzina hum sa'idu fid darain. Amma ba'd. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin sebangsa dan setanah air yang berbahagia. Gak punya pacar, punyanya sahabat. Bagaimana kabar, sehat? Alhamdulillah. Semoga kita senantiasa dalam naungan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian, Milton Friedman, seorang pakar ekonom Amerika, mengutip pernyataan pada laman Society an Introductory Analysis bahwa kehidupan bersama yang dibingkai dalam keterikatan aturan emosi dan individu merupakan peran penting dari ruang lingkup terkecil bernama keluarga. Pemahaman inilah, hadirin, seakan pesatnya perkembangan zaman, konsekuensinya kini keluarga malah dikaitkan dengan beribu isu sensitif yang mampu merusak citra harmoni negara. Mulai dari adu mulut yang tak kunjung reda, sedikit salah tangan pun ikut berbicara, bahkan munculnya perselingkuhan yang menghancurkan keluarga. Betul hadirin? Seperti yang dilansir dari Tribun Bengkulu.com pada tanggal 2 November tahun 2024 yang lalu. Hadirin tahu? Seorang suami selebgram yang terkenal baru-baru ini, ironisnya istrinya cantik nan jelita malah diselingkuhi saat melaksanakan umroh di tanah mulia. Bayangkan hadirin, 16 tahun membina rumah tangga hancur berantakan hanya karena nafsu semata. Belum cukupkah kenyataan ini membuat hati kita terluka? Oleh karena itu hadirin, kami akan menyampaikan sebuah syarahan Al-Quran dengan judul Mewujudkan Keluarga Sakinah dalam Perspektif Al-Quran, dengan rujukan firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran surah Ar-Rum ayat 21. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Di antara tanda-tanda kebesarannya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenis dirimu sendiri, agar kamu merasa tentram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir. Hadirin yang berbahagia, secara eksplisit menurut kajian ilmu balaghah, ayat tersebut merupakan kalamul khobari, yakni informasi ilahi tentang sebagian tanda-tanda kekuasaan Allah, yaitu menciptakan manusia berpasang-pasangan untuk membangun keluarga sakinah, sebagaimana penafsiran Syekh Khalid Abdurrahman Al-Aq dalam Safwatul Bayan li Ma'anil Quran halaman 406. Litaskunu ilaiha ay litamilu ilaiha wa ta'allafuha, untuk saling peduli dan saling mencintai dengan penuh kasih sayang. Sejalan dengan hal tersebut hadirin, menurut tafsir Al-Quran Tahlili pada halaman 478 disebutkan bahwa Allah selalu memberikan rasa kasih dan sayang agar mereka dapat hidup tentram dan terwujudlah rumah tangga yang tenang dan damai. Betul hadirin. Namun kenyataannya banyak kekacauan yang terjadi di lingkungan keluarga. Ada anak yang mengusir orang tuanya sendiri. Ada suami yang tega membunuh sang istri. Ada ayah kandung yang menjual anaknya dengan temannya sendiri. Bahkan ada ibu kandung yang tidur bersama menantunya sendiri dengan berbangga hati. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itu
hadirin, mari kita jadikan Al-Quran sebagai pedoman dalam mewujudkan keluarga sakinah, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surah At-Tahrim ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah. وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Sadaqallahul azim. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepadanya, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Maha benar Allah yang Maha Agung dengan segala firman-Nya. Hadirin sekalian, secara semantik ayat tersebut diawali dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu, yakni harfun nida yang dibubuhi halit tanbih, yaitu seruan sekaligus peringatan bagi insan-insan beriman untuk menjaga diri kita dan keluarga dari api neraka yang membara. Demikianlah hadirin penafsiran Syekh Muhammad Ali As-Sabuni dalam Safwatut Tafasir halaman 410 baris keempat. Hal ini hadirin dikuatkan dengan penjelasan dalam tafsir Al-Quran Tahlili jilid 10 halaman 204, disebutkan bahwa orang-orang beriman diperintahkan untuk mengajarkan kepada keluarganya agar taat kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Anas bin Malik qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akrimu awladakum wa ahsinu
ahsinu adabahum. Rawahu Ibnu Majah. Dari Anas bin Malik, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, muliakanlah anak-anak kalian dan perbaikilah adab mereka. Hadis riwayat Ibnu Majah. Hadirin, Rasulullah memberikan peringatan khusus kepada kedua orang tua bahwa langkah penentu dalam mendayung bahtera rumah tangga yang baik adalah dengan menanamkan adab atau tata krama yang diperkuat dengan akhlak dan pendidikan agama kepada anak-anaknya agar hidupnya lurus tak berlika-liku. Bukan pribadi yang minus dalam berperilaku, Yang berteriak lantang, Menyala abangku, respect abangku, tetapi menjadi generasi yang gemar baca buku dan dengan Al-Quran lah ia berjibaku sehingga melahirkan anak yang jujur, tidak pandai berbohong, ibadahnya mantap, solatnya tidak bolong-bolong. Betul hadirin? Roma Irama si Raja Dangdut. Hadirin lanjut. Akhirnya sebuah senandung mengingatkan kita, keluarga indah bahagia dalam iman dan takwa, saling jujur, saling setia, penuh kasih dan cinta, lembut hati penuh cinta, hak dan tugas dijaga, suami istri saling setia, hidup rukun selamanya, sakinah mawaddah warahmah dengan iman dan takwa, sakinah mawaddah warahmah dengan iman dan takwa, bimbingan Al-Quran mulia, hidup damai selamanya, hidup damai selamanya. hadirin, dari syarahan tadi dapat kami simpulkan bahwa mewujudkan keluarga sakinah yakni dengan menanamkan rasa kasih dan sayang serta memperkuat keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan Rasulullah sebagai role model yang menginspirasi dalam membangun keluarga sakinah mawaddah warahmah agar terwujudnya baldah thayyibah. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin, sekian dan demikian syarahan yang dapat kami sampaikan. Kalimat maaf kami ucapkan, sangkutan dari hati penuh harapan. di final lagi kita bertemuan, Tuhan kami pamitan. Di final lagi kita bertemuan, Tuhan kami pamitan. Ihdinas siratal mustaqim. Akhirul kalam. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.